Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunaida, Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 19 November Kolaka. Baik, di sini kelompok kami akan memaparkan materi tentang kromatografi kolom. Baik, di sini saya akan memaparkan pengertian dari kromatografi kolom dan prinsip kromatografi kolom. Kromatografi kolom adalah suatu teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam untuk memisahkan komponen atau berupa molekul yang berada pada larutan. Pada dasarnya, semua kromatografi ini menggunakan dua fase, yaitu fase gerak dan fase diam. Dengan pemisahannya tergantung pada gerakan relatif dari fase tersebut. Kromatografi kolom juga merupakan teknik kromatografi yang paling awal, yang pertama kali dilakukan oleh D.T. Devy, yaitu untuk membedakan komposisi minyak bumi. Ditinjau dari mekanisme, kromatografi kolom merupakan kromatografi serapan atau absorpsi. Kromatografi kolom digolongkan ke dalam kromatografi cair padat atau KCP kolom tersebut. Prinsip kromatografi kolom. Sebagian besar prinsip pemisahan kromatografi kolom didasarkan pada afinitas kepolaran analit dengan fase diam, sedangkan fase gerak selalu memiliki kepolaran yang berbeda dengan fase diam. Pada sebagian besar kromatografi kolom menggunakan fase diam yang bersifat polar dengan fase gerak yang non-polar. Dengan begitu, waktu referensi akan menjadi lebih singkat. Semakin cepat pergerakan fase gerak akan minimalkan waktu yang diperlukan untuk bergerak di sepanjang kolom. Laju aliran kolom ditingkatkan dengan memperluas aliran eluen di dalam kolom dengan mengisi fase diam pada bagian bawah atau dikurangi dengan mengontrol keran. Laju aliran yang lebih baik dapat dicapai dengan menggunakan pompa atau dengan menggunakan gas dengan kompresi, misalnya udara, nitrogen, dan argon, untuk mendorong pelarut melalui kolom. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Budiman Kiawa dari Program Studi Pendidikan Kimia dengan nomor NIM 181621402. Jadi dalam video ini saya akan membahas mengenai fase diam dan fase gerak dalam kromatografi kolom serta proses pemisahan atau mekanisme pemisahan dalam kromatografi kolom ini. Nah, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu fase diam dan fase gerak dalam kromatografi kolom. Dalam kromatografi kolom terdapat istilah fase diam dan fase gerak. Ditinjau dari pengertian kedua istilah inilah di mana fase diam itu atau stationary fase merupakan salah satu komponen yang penting dalam proses pemisahan dengan kromatografi, karena dengan adanya interaksi dengan fase diamlah terjadi perbedaan waktu retensi atau TL dan terpisahnya komponen suatu senyawa analit. Fase diam ini dapat berupa padat atau pros yang berpori dan bentuk molekulnya itu kecil, atau cairan yang umumnya dilapisi pada padatan pendukung. Sedangkan fase gerak atau mobil fase merupakan pembawa analit, dapat bersifat inert maupun berinteraksi dengan analit tersebut. Fase gerak ini dapat berupa bahan cair dan dapat juga berupa gas inert yang umumnya dapat dipakai sebagai carrier gas, senyawa yang mudah menguap atau volatil. Nah,
gas yang dapat menguap ini biasa disebut dengan volatil. Pada kromatografi kolom ini, kolomnya atau tabung gelas diisi dengan bahan seperti pati yang dicampur dengan adsorben dan pastanya diisikan ke dalam kolom. Larutan sampel ini kemudian diisikan ke dalam kolom di atas sehingga sampel diabsorpsi oleh adsorben. Kemudian pelarut atau fase gerak ditambahkan tetes demi tetes dari atas kolom. Partisi zat terlarut berlangsung di pelarut yang turun ke bawah atau pada fase gerak, dan pelarut yang terabsorpsi oleh adsorben atau fase diam. Berdasarkan uraian berikut tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa fase gerak dalam kromatografi kolom ini merupakan pelarut, sedangkan fase diamnya adalah adsorben atau yang pengikatnya. Teman-teman bisa melihat gambarnya, di mana fase diamnya berupa cairan, fase gerak itu cair atau gas. Pada kromatografi cair gas. Nah, untuk kromatografi jenis ini dasarnya adalah senyawa yang memiliki kemiripan sifat fisika maupun kimia dengan fase diam akan terlambat lebih lama pada fase diam, di mana TR-nya itu lebih besar. Sebagai contoh, jika kita ingin memisahkan kafein dan paracetamol pada sampel obat flu dengan fase diam ODS ataupun oktadesil silika yang sifatnya itu nonpolar, maka paracetamol itu akan lebih dulu keluar dari kolom atau TR kecil daripada kafein, karena kafein sifatnya nonpolar dan lebih larut pada fase diam, sedangkan paracetamol bisa terlarut sedikit tetapi hanya sebentar saja. Nah, lanjut pada materi yang berikutnya, yaitu proses pemisahan atau mekanisme pemisahan. Pertama itu kita menggunakan kromatografi kolom. Nah, yang harus kita lakukan yaitu pertama kita harus menyiapkan sampel. Sampel pertama kita timbang, kemudian kita larutkan dalam pelarut yang sesuai. Nah, di sini kita harus menggunakan pelarut yang sesuai. Lalu dituangkan hati-hati di atas packing kolom. Fase gerak dikeluarkan tetes demi tetes. Diatur kecepatan menetesnya tergantung besar kecilnya kolom. Nah, yang mengatur kecepatan daripada kecepatan menetes itu tergantung pada besar kecilnya kolom, dan dijaga supaya kolom itu tetap terendam. Untuk itu ditambah fase gerak perlahan-lahan dan dijaga tidak merusak packing kolom. Fase gerak yang keluar ditampung sebagai fraksi. Volume fraksi ini tergantung berat sampel dan pemisahan yang nampak pada kolom saat proses awal dari elusi ini. Makin kecil volume fraksi akan diperoleh pemisahan yang lebih baik. Nah, ini harus digarisbawahi bahwa makin kecil volume fraksi akan diperoleh pemisahan yang lebih baik. Cara meletakkan sampel pada kolom yang lebih baik adalah dengan mencampurnya dengan fase diam. Satu bagian sampel dilarutkan dalam pelarut yang sesuai. Biasanya pelarut yang digunakan adalah pelarut yang digunakan untuk membuat ekstrak. Larutan ekstrak ini kemudian dicampur dengan 2,0 sampai 3,0 bagian fase diam. Dengan hati-hati campuran ini dikeringkan di dalam rotary evaporator hingga diperoleh serbuk ekstrak kering. Nah, yang dibutuhkan itu adalah ekstrak keringnya ini. Serbuk ini ditaburkan di atas packingan kolom dan ditutup dengan selapis pasir. Selanjutnya sampel siap dielusi. Nah, kemudian tahap yang kedua setelah kita menyiapkan sampel yaitu elusi. Fase gerak dimasukkan ke dalam kolom dengan cara dituangkan sedikit demi sedikit atau dialirkan dari bejana yang diletakkan di atas kolom sehingga fase gerak mengalir dengan sendirinya. Cara yang praktis yang dapat kita gunakan adalah dengan memasukkan ke dalam corong pisah. Ujung corong pisah dimasukkan ke dalam
kolom dan ujung lainnya itu harus tertutup, sedangkan kerannya itu dibiarkan untuk tetap terbuka. Fase gerak akan keluar dengan sendirinya sesuai dengan keluarnya fase gerak dari kolom. Kemudian setelah itu kita menggunakan kromatografi kolom partisi. Nah, pada sistem partisi ini pemisahan komponen yang didasarkan atas perbedaan polaritas pada fase diam. Sistem ini terjadi pada kromatografi yang menggunakan fase diam dan fase bergeraknya berupa cairan. Nah, fase diam dan fase bergeraknya itu berupa gas, fase diamnya berupa cairan, sedangkan fase bergerak merupakan gas, atau fase diam berupa gas, sedangkan fase diamnya merupakan cairan. Nah, pertama itu harus preparasi bahan penyangga. Untuk bahan penyangga ini berupa silika gel. Nah, biasanya yang dipakai di sini adalah gel. Bahan penyangga ini harus dicampur dengan fase diam, akan digunakan dengan perbandingan 0,5 sampai 1,0 bagian fase diam dengan 1,0 bagian bahan penyangga. Nah, pencampurannya itu harus baik, misalnya dengan menggunakan mortar atau blender, sehingga akan dihasilkan semacam pasta atau bubur yang tidak terlalu basah tetapi juga tidak terlalu kering. Nah, fase diam ini kemudian akan ditambahkan berlebihan pada pasta tersebut sehingga terjadi slurry. Nah, setelah itu slurry dimasukkan ke dalam tabung. Slurry diaduk dengan pengaduk berbentuk cakram yang diameternya lebih kecil sedikit daripada diameter tabung. Pada pusat cakram diberi tangki panjang. Jika cakram dimasukkan ke dalam tabung dan digerakkan berkali-kali sepanjang tabung ke atas dan ke bawah, maka cakram akan dapat bergerak leluasan dan slurry akan dapat bergerak melalui sela-sela cakra dengan dinding tabung. Jadi gerakan cakram ini harus perlahan-lahan dilakukan beberapa kali, dan sesudah itu cakram diambil dan kelebihan fase diam dikeluarkan melalui mulut tabung yang terletak di bagian dasar tabung. Untuk kolom selulosa, maka bubuk selulosa direndam ke dalam aseton campuran, kemudian dituang ke dalam tabung. Kelebihan aseton dikeluarkan melalui mulut tabung yang terletak di bagian dasar tabung. Kolom kemudian dicuci dengan fase bergerak sampai terjadi keseimbangan. Kadang-kadang sebelum dicuci dengan fase bergerak itu dicuci terlebih dahulu dengan air berlebih. Nah, kemudian teknik elusi. Nah, pada teknik preparasi ini, teknik elusi itu ada beberapa cara mengelusi sampel. Yang pertama yaitu dengan cara bertahap atau batch elution atau stepwise elution, yaitu mengelusi kolom dengan satu jenis pelarut. Dapat merupakan campuran 2 macam atau lebih pelarut sampai sejumlah volume elut tertentu dikumpulkan. Nah, jenis pelarut lain dengan cara yang sama, demikian seterusnya, dan jenis pelarut yang lain sampai selesai. Nah, ini bisa kita lakukan secara berulang-ulang. Jadi keuntungan dengan menggunakan cara ini adalah mudah dilakukan penyeimbangan kolom. Dengan demikian, fraksi-fraksi yang ingin dipisahkan dapat dielusi dengan sedikit mungkin eluen. Nah, kemudian cara yang kedua adalah mengaliri eluen secara berterusan atau continuous elution. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan pompa peristaltik atau secara sederhana dengan meletakkan tangki penyedia versifoil pelarut tepat di atas kolom. Cara yang ketiga yang dapat kita lakukan yaitu mengelusi kolom dengan 2 macam atau lebih pelarut sekaligus dengan rasio yang berubah selama elusi. Cara ini lazim disebut sebagai pengelusi bertingkat atau gradient elution. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kromatografi kolom adsorpsi. Berbeda dengan kromatografi
partisi, maka dalam kromatografi absorpsi ini yang menjadi fase diam adalah berupa padatan, yang sekaligus juga berperan sebagai penyangganya. Nah, permukaan partikel-partikel penyangga mempunyai sifat aktif yang dapat mengikat komponen-komponen atau molekul-molekul tertentu. Pada kromatografi kolom absorsif juga digunakan tabung seperti halnya pada kromatografi kolom partisi, dan cara menyiapkan juga tidak berbeda dengan penyiapan kolom partisi. Pada umumnya penyangga merupakan komponen yang mempunyai polaritas tinggi. Jadi komponen penyangga yang dipakai di sini adalah mempunyai polaritas tinggi, sehingga penyebabnya itu sehingga penyerapan solut pada permukaan penyangga sangat tergantung pada polaritas solut. Sedangkan LW-nya digunakan pelarut yang polaritasnya rendah. Jadi metode kromatografi kolom ini menjadi metode yang konvensional yang masih terus digunakan meskipun telah dikembangkannya berbagai metode kromatografi yang lebih canggih. Kromatografi kolom ini tetap menjadi pilihan karena metodenya yang sederhana dan tentu saja murah untuk penggunaan tertentu. Namun dalam kromatografi ini yang menjadi hal penting yang harus kita ketahui atau yang harus kita perhatikan yaitu pada proses elusi, di mana pada proses elusi ini kita harus secara tepat menentukan fraksi hasil pemisahan. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Halimah, saya dari kelompok 3. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman-teman saya. Adapun materi yang akan saya bahas pada kesempatan ini yang pertama yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif kromatografi kolom. Yang kedua yaitu pengaplikasian kromatografi kolom dalam kehidupan, dan yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan dari kromatografi. Baiklah, langsung saja kita pada pembahasan yang pertama yaitu mengenai analisis kualitatif, di mana pada analisis kualitatif ini terjadi apabila pergerakan komponen melalui kolom akan terjadi kesetimbangan baru antara bahan penyerap, komponen campuran, dan eluen, di mana kesetimbangan dikatakan tetap apabila suatu komponen yang satu dengan komponen yang lainnya bergerak ke bagian bawah kolom dengan waktu dan kecepatan yang berbeda-beda, sehingga terjadi pemisahan dengan terbentuk pita-pita atau zona-zona, di mana zona-zona ini berisi satu macam komponen zat atau eluat. Sedangkan pada analisis kuantitatif, di mana terjadi komponen atau eluat yang diperoleh diteruskan dengan menetapkan kadar dengan menggunakan titrasi atau spektrofotometri. Selanjutnya yaitu pengaplikasian kromatografi kolom dalam kehidupan, di mana ada beberapa pengaplikasian kromatografi kolom, di antaranya yaitu kromatografi kolom dapat digunakan dalam menganalisa zat pewarna alami dalam tumbuh-tumbuhan, contohnya mengekstrak daun atau wortel. Dalam bidang bioteknologi, kromatografi kolom memiliki peranan yang sangat penting, misalnya dalam penentuan kualitatif dan kuantitatif senyawa dalam protein. Kromatografi kolom juga bisa diaplikasikan dalam pemisahan molekul-molekul penting lainnya seperti karbohidrat, vitamin, lemak, dan lain sebagainya. Dalam bidang klinikal, kromatografi kolom juga sangat bermanfaat, terutama dalam menginvestigasi fluida badan, seperti dari air kencing, di mana dari air kencing seorang pasien, dokter dapat mengetahui apakah jenis penyakit yang diderita oleh pasien tersebut. Contohnya seorang perokok, di mana seorang perokok dapat diketahui apakah dia seorang perokok berat atau seorang perokok ringan hanya dengan mengetahui konsentrasi sianida yang terdapat
dari air liur seorang perokok tersebut. Yang kedua dapat diketahui dari air kencing, di mana dari air kencing dapat dideteksi jenis penyakit yang diderita oleh pasien tersebut, yakni mendeteksi senyawa oksalat. Baik, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari kromatografi kolom ini. Di mana kelebihan dari kromatografi kolom ini yang pertama yaitu dapat digunakan untuk analisis dan aplikasi preparatif. Yang kedua yaitu dapat digunakan untuk menentukan jumlah komponen campuran. Yang ketiga yaitu digunakan untuk memisahkan dan purifikasi substansi. Adapun kekurangan dari kromatografi kolom ini yaitu untuk mempersiapkan kolom dibutuhkan kemampuan dan teknik yang manual. Dan yang kedua yaitu membutuhkan waktu yang relatif lama. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.